Saya bisa mulai. Ya memang benar. Memang benar. Itu kemarin pagi kami dari Kumpulan Soekarno mengadakan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi kali ini kita Kumpulan Soekarno, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional beda dengan tahun-tahun dulu. Kalau tahun-tahun dulu memperingati Hari Kebangkitan Nasional hanya kita mengingat kembali para pejuang. Tapi kali ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional adalah kita bangkit. Kita bangkit masyarakat. Kita bangkit pemerintah. Kita bangkit negara. Untuk kita maju. Untuk kita sukses. Untuk kita menciptakan masyarakat sejahtera. Sehingga dalam melaksanakan kemarin untuk memperingati kebangkitan nasional, yaitu kita memperingati pancarnya, cahayanya, sinarnya 5 warna hilang, yaitu memperingati atau kita kembang dan kita bangkit Pancasila untuk dipahami oleh rakyat Indonesia, untuk dipahami pemerintah, dan untuk dipahami juga pelaksanaan negara-negara ini. Sehingga kita akan meyakini bahwa pimpinan ke depan, pimpinan yang Pancasila, pimpinan berkepentingan rakyat, pimpinan yang memajukan negara, pemerintah yang bersih, pimpinan yang bersih. Karena Pancasila ini kita sudah pancarkan, yaitu kita pancarkan sinar, cahaya 5 warna hilang dari Pancasila. Yaitu Pancasila yang pertama kita memahami betul kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada pemerintah, kepada semua golongan bahwa kita ini diawasi atau dilihat atau akan bertanggung jawab jika perbuatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita percaya bahwa ketuhanan Yang Maha Esa memancarkan sinar cahaya keagamaan, yaitu keimanan, keislaman, keiksanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama kita ciptakan, kita sinarkan seperti ini. Kemudian kita juga memancarkan bahwa kemanusiaan dan adil beradab. Kita akan buktikan bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum tidak memilih kasih. Hukum yang benar. Kemudian kita buktikan sinar dari cahaya persatuan bangsa Indonesia, kita akan menyatukan sesuai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada lagi beda-beda pendapat, tidak ada lagi suku-suku, tidak ada lagi bangsa-bangsa, tidak ada agama-agama. Kita satukan menjadi satu. Kemudian tidak cepat. Tidak cepat ini kita belajar menerima masukan dari orang lain. Kita belajar memutuskan satu keputusan kepada orang lain atau kumpulan negara. Kita belajar menentukan kepentingan suara terbanyak atau kepentingan kemauan rakyat Indonesia yang terbanyak. Kita utamakan atas kepentingan umum dari segala-galanya, yaitu pasal yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kita buktikan dia ada yang bagaimana, yang memimpin yang bagaimana. Jadi dalam pembuatan perwakilan ini kita harus
Kita harus buktikan. Kita sebagai manusia, kita sebagai pimpinan, kita bukti, kita punya hati, kita buka, dan kita jujur, kita jelaskan, dan kita memberikan kepada rakyat ini yang seadil adilnya. Jangan kita ngomong lain, bicara lain, kita kerja lain. Jangan. Kemudian kita membuktikan pancar sinar cahaya yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita buktikan semua diperhatikan oleh negara, semua dilihat oleh negara, semua dapat subsidi. Biar di gunung, biar di kampung, biar tengah kota, biar di pinggiran, semua dapat. Namanya subsidinya semua dapat. Bukan kepada orang-orang punya motor, bukan kepada orang-orang punya mobil, tapi subsidi ini kalau mau kasih semua. Jadi gunung-gunung dia pakai kayu atau dia pakai apakah dia masak, tapi kita harus berikan. Jadi dia betul keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini yang kita makan, lampu-lampu, kita kasih subsidi, kita harus berikan keadilan sosial bagi seluruh kelompok atau seluruh suku atau seluruh bangsa, seluruh agama yang ada di Indonesia. Dikasih semua. Ya mulai dari kaki air sampai dari gunung. Jangan dikasih orang yang punya kemampuan sederhana, kemampuan setengah, yang pakai saja lampak, yang tidak pakai, mana keadilan? Ini kita akan pancarkan keadilan secara merata, secara menyeluruh, untuk kita memajukan negara ini supaya bisa berbanding seimbang bila perlu kita tampil beda kepada negara-negara lain. Kita buktikan bahwa kita punya kemampuan. Kita Indonesia ini luas, semuanya ada. Semua yang ada di Indonesia lengkap, dari mulai tidak ada sampai ada, dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, dari dalam sampai di selatan, selangit dan semua ada. Kok kenapa? Kenapa kita tidak bisa lah, kita bisa buat. Kita bisa buat. Jangan harap orang kota saja. Orang kota saja. Atau pejabat-pejabat di ibu kota. Mereka berpikir itu mereka benar. Tapi mereka tidak sadar bahwa seluruh pelosok, seluruh desa, seluruh pedesaan, seluruh kampung sudah pantas kalian. Kemampuan kalian terima. Kita tidak tahu. Kemampuan pejabat-pejabat itu sampai di mana. Kelebihan mereka sampai di mana. Kalau mau lihat mereka punya bicara, teori, dari media massa sampai alam, itu tidak ada. Tidak ada yang membuktikan bahwa negara ini dia akan berubah. Tidak ada negara ini dia akan diperbaiki. Tidak ada. Yang ada adalah pembicaraan. Buktinya belum ada. Karena kita ini perkembangan permasalahan di Indonesia masih banyak. Kita lihat pertentangan dalam rapat. Kita lihat rapat anggota dewan, ada yang ada bicara. Ada yang mendengar ketua pimpinan dewan, ada yang tidak. Pemain HP, ngomong cerita, jangan tidur. Ini masyarakat tidak lihat. Dari desa, dari pedesaan, dari kata sudah lihat, sudah tahu kan dia.